bersama untuk Indonesia. Keadilan merata di negaraku tercinta. Mari topang bersama, damaikan Indonesia. Rakyat adil sentosa seutuhnya. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita. Ya, selamat malam semuanya. Ini lagi-lagi kita redaksi Hukum di Tengah Kita kedatangan atau mendapatkan laporan kasus lagi ya. Betul, ini kasus yang sebenarnya dari tahun ke tahun pasti ada sih kalau kasus ini. Ini dugaan ini ya, penipuan dan penggelapan pembangunan apartemen Puri City ini lagi mangkrak. Juga ada yang di Wiyung ini, ada CBD Wiyung Surabaya. Dan ini kabarnya konsumen sudah lapor polisi. Jadi kita pengen tahu seperti apa dan mudah-mudahan dari diskusi ini juga bisa memberikan solusi sekaligus pencerahan untuk Betul. pembelian apartemen atau rumah sejenisnya. Lagi-lagi kasus pembangunan apartemen mangkrak kembali terjadi dan menyebabkan kasus banyak nasabah apartemen menjadi korban penipuan. Seperti yang terjadi pada Nanda Ninik Juniarsi, mewakili 112 nasabah pembelian unit apartemen Puri City di Jalan Soekarno Gunung Anyar, Surabaya, bersama kuasa hukumnya pada 26 Juni 2023 lalu ia melapor ke Mapolda Jatim. Dengan membawa sejumlah barang bukti berkas pembayaran unit apartemen, Ninik bersama perwakilan nasabah melaporkan Direktur PT Mahkota Berlian Cemerlang (MBC) sebagai pengelola apartemen Puri City atas perkara dugaan penipuan dan penggelapan, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Gufron, kuasa hukum pelapor, mengatakan laporan ke Mapolda Jatim ini karena tidak adanya itikat baik dari pengelola apartemen yang sebelumnya para nasabah sudah berkirim surat meminta pengelola untuk serah terima unit. Justru tidak direspon, padahal nasabah sudah melunasi pembelian unit apartemen 100%. Di unit apartemen Puri City yang sudah lunas tetapi sampai sekarang tidak ada serah terima, bahkan sejak tahun 2019 tidak ada kelanjutan soal pembangunan Puri City di Jalan Soekarno-Hatta di Mer. Atas perkara tersebut, para nasabah atau korban pembelian unit apartemen Puri City merugi sebanyak 28 miliar rupiah. Ya, mungkin kita langsung saja bahas ya Mbak Indah ya, supaya kita bisa tahu ini seperti apa sebenarnya problem utamanya. Tapi kita juga informasikan, kita sudah undang untuk dari pihak apartemen Puri City ya. Tapi tidak hadir ini ya rupanya. Jadi kita menyapa dulu dari konsumen apartemen Puri City, ada Ibu Maria Emi Ratnaning Tias. Bu Maria, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Bapak Insinyur Tresna Hakim Riyadi, konsumen juga dari apartemen Puri City. Pak Tresna, selamat malam. Selamat malam. Nah, ini didampingi oleh kuasa hukum, ahli hukum Untak Surabaya, Bapak Dr. Hufron SHMH. Pak Hufron, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin kita langsung ke konsumen nih, nanya dulu gimana Pak Tresna, Bu Maria, kasusnya ini seperti apa, ada di lokasinya tepatnya di mana sehingga sampai berujung pada laporan polisi, mungkin dari tahun berapa begitu. Pak Tresna atau Bu Maria dulu, monggo. Bu Maria, monggo, silakan. Saya beli dari 2014. 2014. Ya, awalnya itu
saya dulu beli apartemen yang Purimas itu. Terus sama marketingnya ditawarin yang Puri City ini. Yang Purimas itu sudah jadi juga? Sudah jadi. Sudah ditempati? Sudah. Oh, oke. Oh, tidak ada masalah ya berarti yang itu? Tidak ada masalah. Makanya terus ditawarin yang Puri City ini, saya mau aja. Saya pikir invest di situ. Terus di marketingnya bilang nanti tempatnya itu bakalan bagus, itu di Mer gitu kan. Terus ada mallnya juga, rencananya seperti itu. Jadi saya pikir-pikir oke lah, saya beli, saya bayar cash lagi, cash keras. Ngapunten Bu, berapa? Satu unit 2 bedroom itu 611 357 ya. 611 juta ya. Ibu beli satu? Beli satu, terus 2017 itu saya ditawarin lagi yang kiosnya. Saya ditawarin, saya ambil kiosnya satu, tapi masih bayar DP-nya aja. Oh gitu. Kalau yang kiosnya berapa? Saya masih bayar DP-nya sekitar 53-an. 53 ya. Dan di 2017 berarti 2014 2017 itu sudah kelihatan apa Bu? Kok belum. Sampai marketing menawari dan Ibu kemudian pengen ngambil Percaya lagi. juga ya. Percaya juga. Apa yang dilihat ketika 2017? 3 tahun berlalu. Soalnya yang waktu 2014 itu dijanjikan 2018 serah terima. Terus saya tanya-tanya kok belum dibangun. Ini Bu sudah mau dibangun gitu. Ini ada kiosnya bagus, nanti bisa disewa-sewakan atau bisa buat usaha begitu. Jadi saya nanti habis ini mau dibangun. Saya mau Posisi aja. berarti 2017 belum terbangun sama sekali ya? Belum. Masih tanah kosong berarti ya? Masih tanah kosong. Oke, jadi dari Bu Maria 2 ya, berarti ya kios yang masih DP sama satunya sudah lunas ya yang unitnya ya. Kalau Pak Tresna? Ya, saya ditawari itu 2018. 2018. Kebetulan yang saya beli itu adalah komersil unit. Di mana memang komersil unit ini dipasarkannya agak belakangan. Jadi pada waktu itu saya beli, sebelum pembelian sebetulnya kita sudah hati-hati. Saya pribadi sudah hati-hati. Pertama melihat ke site, pada waktu sudah mulai pembangunan, sudah mulai penggalian basement segala macam. Kedua yang utama adalah karena kita melihat nama besar dari Purimas ya. Purimas itu kan salah satu perumahan yang cukup terkenal di Surabaya Timur. Sehingga itu yang membuat kami menjadi yakin untuk mengambil unit di sana. Selain banyak faktor lain, misalkan akses. Kemudian akses di sana adalah prime area, jadi banyak hal yang menjadi pertimbangan kami. Bapak beli itu di harga berapa Pak? Sudah lunaskah atau masih sampai dengan cicilan ke berapa begitu? Lunas, saya juga statusnya cash keras. Berapa Pak? Total yang saya keluarkan untuk pembayaran 778.600.000 sekian. Jadi dalam tempo, karena pada waktu itu dijanjikan 2021 sudah bisa ditempati, sudah bisa setelah terima. Kemudian banyak iming-iming kalau saya katakan bahwa ada mall, akan ada retailer besar yang juga di sana. Banyak hal yang kita sebagai orang awam melihatnya itu sangat menarik, sangat memberi nilai lebih. Di samping lokasinya. Sampai mau begitu ya untuk kemudian berinvestasi. Tapi salah satunya adalah background dari developernya ini adalah pemegang perumahan yang terpercaya lah ya. Perumahan yang ada di Surabaya. Tapi posisi 2018 berarti posisinya sudah mulai ya Pak ya? Sudah dibangun. Sudah dibangun ya? Terus 2021 kan dijanji tuh Pak, Bapak cek lokasi itu kapan? Ketika mungkin menyadari, karena nun sewu yang saya tahu Bapak juga kontraktor mungkin Bapak merasa janggal loh. Ini seharusnya seperti ini tapi kok ternyata masih belum, itu kapan Pak? Sebetulnya karena saya tinggalnya di daerah timur juga, kita sering lewat, kita melihat progres. Begitu pekerjaan ini berhenti, kita mencoba untuk menanyakan rutin. Tapi jawabannya selalu sama, akan dilanjutkan segera, akan dilanjutkan segera. Nah proses ini sempat tersendat karena kita terkena COVID. Jadi mungkin kami berpikir, alasan karena COVID itu. Tapi setelah COVID lewat pun, tidak ada pekerjaan, sehingga saya pribadi
saya sempat membuat surat ke mereka. Oke. Ada suratnya yang saya tujukan ke mereka setelah melalui negosiasi panjang. Baik, Pak Tresna izin nanti kita lihat juga mungkin bisa ditunjukkan ke pemirsa suratnya seperti apa. Kita lihat dulu sebentar. Ya. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, bukan di tengah kita. Di sini tempat. Padahal ini perusahaan besar ya sebenarnya. Kenapa bisa sampai bukan lalai ya? Mungkin apa ya kita nyebutnya, mungkin ya itu dugaan penipuan itu. Karena biasanya orang kalau mau membeli sesuatu juga pasti kan melihat latar belakang ya. Yang mungkin yang dalam beberapa kali penipuan memang ternyata dia tidak bisa membuktikan legalitas segala macamnya. Tapi ternyata ini memang developer besar yang saya yakin itu juga membuat orang yakin gitu ya. Yakin, percaya, sudah saya invest ke sini, ini developer sudah terpercaya, aman. Ternyata. Oke, kita coba ke Pak Hufron sebagai kuasa hukum. Pak Hufron, ada berapa banyak orang yang saat ini berada di bawah naungannya Pak Hufron untuk melaporkan ke polisi? Mbak Agnes, Mbak Indah, jadi pertama itu sebenarnya keseluruhan itu unitnya kira-kira ada 1.300. 1.300. Yang menurut informasi bahwa 80% itu sudah dipesan. Jadi kira-kira ada 1.000 sekian gitu. Tetapi yang kemudian datang memberikan kuasa ke kantor kami itu ada 113 orang. Yang tadi Mbak Agnes sebut kerugiannya kurang lebih 27,9 miliar. Ya kalau dibulatkan jadi 28 miliar. 28 ya kurang lebih. Pertama sebenarnya kalau di ketentuan pembelian itu antara surat pemesanan sampai kemudian dibangun itu butuh waktu 3 tahun. Jadi plus ditambah 60 hari baru serah terima. Jadi kalau Bu Emi tadi itu di tahun 2014, mestinya di tahun 2017 plus 60 hari mestinya sudah serah terima gitu. Tetapi faktanya baru dibangun itu tahun 2018 gitu. Pak Trisna tadi beli tahun 2018, harusnya 2021, 2018, 2019, 2021 plus ditambah 60 hari harusnya sudah terima. Ternyata di tahun 2019 itu tidak ada keberlanjutan pembangunan. Tadi disadari bahwa jangan-jangan ini COVID. Ya, COVID-nya kan baru masuk tahun 2000 gitu. Ditunggulah sampai 2022. 2 tahun. 2 tahun. Di awal Januari, Februari, Maret itu ada 5 kali para nasabah ini demo. Unjuk rasa secara damai. Demonya itu di lokasi pembangunan atau di kantor manajemen ya? Di lokasi pembangunan dengan membuat spanduk yang tadi itu ya. Dan kemudian ketemu dengan manajemen meminta 3 hal. Satu adalah minta dipertemukan siapa sesungguhnya di balik PT MBC. Bisa nggak dipertemukan dengan pengurusnya atau direksinya. Yang kedua meminta kepastian soal kapan serah terima. Yang ketiga, kalau tidak bisa dilanjutkan pembangunan, tolong dikembalikan 100% tanpa dipotong apapun. Dan itu berlangsung 5 kali yang kemudian dari pihak perwakilan begitu selalu bilang, oh iya nanti saya sampaikan ke Jakarta, ke pusat begitu. 5 kali kita mengajukan tuntutan yang sama, hasilnya juga akan disampaikan ke pusat. Maka kemudian di bulan Mei itu datang ke kantor kami karena pada posisi merasa sudah hopeless, pada posisi putus asa, ya sudah kalau gitu kami kuasakan ke kantor Hufron and Rubai untuk lapor ke polisi. Tetapi sebelum kami lapor ke polisi, kami sudah ajukan somasi atau teguran di tanggal 31 Mei 2023. Maksudnya meminta supaya ketemu rundingan bagaimana baiknya. Ya. Ada balasan, Pak? Dibalas di tanggal 6 Juni menyampaikan bahwa sekarang pada posisi proses PKPU. Jadi ada perkara perdata dalam tahapan pengajuan PKPU, penundaan kewajiban membayar di Pengadilan Niaga. Ya oke, kalau begitu berarti permintaan kita untuk berunding ketemu dengan direksi, apa sesungguhnya dibalik kenapa ini tidak ada keberlanjutan, kenapa tidak ada serah terima, itu tidak ada jawaban yang pasti. Maka ya sudah Pak Hufron,
perkara perdata jalan di niaga, lapor polisi jalan, maka dua-duanya. Jadi perkara perdata kemarin di tanggal 6 Juli itu putusan pilot dan sekarang sudah pada proses kepailitan di pengadilan Berarti yang niaga. diputus PKPU-nya berarti dari MDC-nya ya? MBC sebagai debitor, gitu. Sudah diputus pilot berarti ya? Dalam proses pilitan kalau sekarang. Sudah masuk proses kepailitan. Tetapi teman-teman nasabah merasa bahwa dipandang bahwa kita baik-baik, ketemu, minta audiensi, nggak bisa ketemu. Minta kenapa kok tidak ada keberlanjutan, tidak ada jawaban pasti. Ya bagusnya katanya mereka, Mbok ya temuilah saya ini. Ada masalah apa sih, kenapa nggak ada keberlanjutan? Kenapa kok tidak ada, nusewu, kenapa kok tidak ada serah terima? Ya sudah sampaikan ke kita secara terbuka. Kalau umpama saja, oh saya nggak bisa 100%, oh nggak apa-apa ngomong dong sama kita gitu. Itu nggak ada sama sekali. Paling nggak ada gitu. itikat baik berarti ada ya? itikat baik. Pada titik bahwa mereka homeless, putus asa, Pak Ufron lapor polisi. Ya sudah. Jadi yang dilaporkan ini direkturnya? Yang dilaporkan ini? Direktur yang pada saat beliau ini beli. Jadi baru ada pergantian di 3 April direktur baru. Tetapi peristiwa ini tempus deliksinya udah mulai tahun 2014, 2015, 16 sampai 2023 gitu. Maka direktur pada saat itulah yang kemudian kita ajukan sebagai pihak terlapor gitu. Pak Tresna mungkin Nun Sewu tadi suratnya bisa ditunjukkan mungkin ke teman-teman kamera untuk bisa di sebelah mana? Di situ ya. Pak. Jadi ini kalau boleh tahu Pak, ini surat ditujukan kepada manajemen. Kepada Pada manajemen. waktu itu kami tidak mengetahui PIC-nya siapa. Jadi nama direkturnya gitu tidak ya? tahu, kita tujukan kepada manajemen. Ada dua surat yang kami buat, surat pertama dan surat yang kedua. Surat pertama dan surat kedua isinya sama. Isinya intinya adalah meminta kejelasan pembangunan ini seperti apa. Kalau memang tidak bisa dilanjutkan, kita minta uang kita kembali. Dan itu sesuai dengan tuntutan kami dari paguyuban. Tidak ada balasan berarti ya? Tidak ada respon sama sekali, sehingga kami melangkah menempuh jalur hukum melalui bantuan Prof. Ufron. Ini proses pembayarannya kan cash keras ya waktu itu ya? Berarti hubungannya hanya dengan sales marketing terus ya? Sempat kita berkomunikasi dengan kepala accounting ya, karena mereka yang berkompeten selain dengan sales. Jadi di sini tercantum pada pembelian ini adalah Abraham Ataneh. Itu dari kepala accountingnya? Ya, supervisor finance accounting. Lalu jawabannya? Tidak ada respon sama sekali. Pak Ufron ini yang mendatangi, yang menemui kemarin, yang sempat ketemu sampai demo 5 kali itu siapa yang mewakili? Sebenarnya di antara 100 sekian orang itu membentuk namanya koordinator. Koordinator inilah yang kemudian bikin meeting lewat via Zoom gitu, Zoom meeting. Jadi kalau saja besok kita mau audiensi gitu ya, mereka meeting gitu. Enggak, kan katanya tadi dari pihak MBC datang juga menemui, nanti katanya saya laporkan ke pusat. Nah ini siapa Pak yang menemui? Jadi namanya kalau tidak salah itu adalah Pak Cokorda Ngurah Putra. Siapa itu? Yang itu menyebut beliau adalah sebagai GM di PT MBC. GM-nya PT MBC ya? Tetapi dibaca oleh teman-teman fungsinya bukan sebagai GM tetapi lebih sebagai fasilitator gitu. Jadi beliau bukan decision making dalam kaitan ini, tetapi beliau lebih sebagai fasilitator yang menyampaikan tuntutan, permintaan dari para nasabah disampaikan ke pusat, tetapi tidak pernah kemudian ada jawaban kembali hasil penyampaian ke kantor pusat itu seperti apa. Itu nggak pernah, maksudnya kantor pusat itu di mana, juga siapa, tidak pernah ada kejelasan gitu. Dan GM ini juga tidak ada istilahnya, tidak ada penjelasan yang memuaskan gitu ya kan, setidaknya dengan jabatan sebagai GM itu kan harusnya bisa memberikan jawaban yang
kenapa ini sampai mangkrak, kenapa belum dilanjutkan gitu, tidak ada jawaban apapun, Pak? Ya itulah yang kemudian teman-teman merasa, lah Pak Sakorda ini sebagai apa? Masa GM hanya sebagai boneka gitu katanya dalam tanda kutip ya. Hanya menerima begitu ya? Menerima pesan tanpa hanya mengirim sebagai, kembali. ya saya menyebutnya sebagai fasilitator lah ya. Oke. Maksudnya bukan GM dalam makna yang sesungguhnya. Bu Emi, ini kabarnya kejadian ini juga akhirnya mau tidak mau berpengaruh juga terhadap mungkin usahanya Bu Emi begitu, karena ya sejumlah uang sudah keluar dan pengennya juga buka usaha juga kan di sana kan dari kios itu. Gimana Bu Emi? Ya betul. Dengan adanya uang yang macet di sana, ya sekarang semuanya jadi berantakan. Ini gugatannya berarti gimana Pak Ufron? Karena kan mungkin ada material, ada juga seperti apa untuk proses gugatan ke Poldanya? Kalau Polda kan laporan pidana. Laporan pidana, betul. Jadi kan karena perdatanya tadi, perdata PKPU tadi dari aspek perdata. Konsumen juga kah yang melaporkan? Dari konsumen sekaligus ke kreditor lain gitu. Jadi tentu kalau menurut saya juga nanti itu adalah semua yang memiliki tagihan sebagai kreditor mengajukan dalam proses PKPU dan dalam proses kepailitan gitu. Itu proses perdatanya. Tetapi ini seiring berjalan proses perdata, paralel ini lapor pidana gitu. Juga ya. Yang diduga, loh ini gimana sih sebenarnya, ada apa di balik tidak ada keberlanjutan, karena sebagian besar sudah lunas gitu. Untuk apa uang yang diterima itu? Apakah dipergunakan untuk kepentingan lain? Maka mereka menduga jangan-jangan ini ada selain tindak pidana penipuan, penggelapan, juga ada tindak pidana pencucian uang gitu. Maka minta kepada aparat penegak hukum, kita dorong untuk mewakili kepentingan publik untuk lebih jauh menyelidiki gitu, mengusut sebenarnya di balik PT MBC ini ada apa, ada siapa gitu. Oke, Mbak Ina kita lihat dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi obrolan malam hari ini. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Dari 113 customer ini yang sudah membayar itu sekitar lunas ini ya, itu 30 orang. 30 Belum yang lain-lain yang nggak ikut sama Pak Ufron. Karena tadi jumlahnya kurang lebih sekitar 1000 ya. customer ya, 1000 nasabah ya. Betul, jadi unit yang ditawarkan 1.300, menurut beritanya itu kurang lebih 80% sudah dipesan. Sudah pesan. Dari 1000 sekian itu, ini hanya 113 yang lewat kita. Nah, kita tidak tahu bagaimana nasib yang lain gitu. Oke, kita coba lihat juga karena kabarnya selain yang di Puri City, ada yang di Wiyung ini, CBD ini ya. Kita coba lihat dulu liputan teman-teman. Selain konsumen di apartemen Puri City Surabaya, 34 pembeli apartemen Puncak CBD Wiyung Surabaya juga menuntut keadilan dengan mendatangi kantor Puncak Group di Jalan Maijen Sungkono Surabaya pada Senin kemarin. Mereka meminta uangnya dikembalikan lantaran sampai saat ini belum menerima unit yang seharusnya sudah diterima. Sementara pembayaran mereka sudah lunas. Menurut Agung Pamardi, kuasa hukum dari pembeli apartemen Puncak CBD Wiyung mengungkapkan, ada hal yang tidak wajar yang dilakukan Puncak Group. Para pembeli terus diminta membayar cicilan, sedangkan pembangunan apartemen mangkrak. Dan bila tidak membayar akan didenda. Seharusnya kalau apartemen mangkrak, angsuran dihentikan. Sedikitnya ada 15 miliar rupiah total uang pembeli yang meminta dikembalikan. Sementara itu salah satu pembeli, Anton Kuncoro, mengaku sudah lunas membeli 2 unit apartemen. Seharusnya sudah penyerahan unit 2 tahun lalu, namun sampai saat ini belum diterima. Sudah lunas 2 tahun lebih, tapi belum diserahkan unitnya. Alasannya apa Pak mereka Pak? Alasan mereka apa? Tidak ada alasan, kita minta alasan katanya kalau mau 20% dikembalikan, dibayar 20%. Sedangkan pihak Puncak Group saat dimintai keterangan terkait kejadian ini tidak bersedia memberikan keterangan. Para pembeli apartemen Puncak CBD Wiyung berharap pihak Puncak Group bersedia bertanggung jawab dengan memberikan solusi yang jelas kepada para pembeli dengan mengembalikan uangnya.
Harusnya udah bisa dibangun nih, kan banyak tuh Iya. uangnya. Lari kemana nih? Nah ini juga makanya tadi kan dugaannya penggelapan atau pencucian mungkin juga yang dikhawatirkan oleh konsumen. Gimana? Ini ada pertanyaan nih dari Mbak Iin di Surabaya. Ini harusnya Pemkot Surabaya ikut tanggung jawab dong, kan mereka juga memberikan izin mendirikan apartemen. Ini bisa jadi ya? Jadi karena izin berdiri harusnya memberi izin tuh bukan cuma sekedar surat diberikan tapi harus cek lapangan juga ya. Harusnya seperti itu. Oke, ada lagi? Terus ini dari Mbak Wiwit juga, ini dampak yang paling ini ya pada usahanya Bu Emi sama Pak Tresna ini, dampaknya yang paling kerasa apa nih di usahanya? Oke, sebelum dibahas yang terkait dengan dampak, mungkin yang tadi Pemkot Surabaya bisa bertanggung jawab nggak Pak Ufron? Mbak Agnes, Mbak Indah, jadi sesungguhnya pemberian izin itu melekat juga fungsi pengawasan. Gitu. Ya, betul. Jadi tidak sekedar mengeluarkan izin, tapi setelah itu berhenti tidak melakukan pengawasan terhadap izin yang sudah diberikan. Seharusnya pemerintah itu kalau ada kasus seperti ini bisa diminta pertanggungjawaban dengan cara adalah mencoba memediasi sebenarnya seperti apa yang terjadi sehingga tidak sampai ada keberlanjutan pembangunan dan serah terima. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya izin atau IMB itu adalah merupakan perkecualian dari sesuatu yang seharusnya dilarang gitu. Sesuatu yang dilarang kemudian diizinkan oleh pemerintah. Dari proses itu maka pemerintah harus melakukan pengawasan sampai pada titik mana adakah pelanggaran hukumnya atau tidak. Di situ pemerintah harus selalu mengawasi sampai pada titik memberikan sanksi secara administratif. Yang itu rupanya pemerintah tidak hadir dalam kasus ini. Haruskah kita konsumen dalam hal ini menggedor pemerintah, Pak Ufron, atau bagaimana? Kalau menurut saya jawabnya iya. Jadi ketika, mohon maaf, para nasabah yang jumlah sekian ini tidak bisa ketemu direktur saja nggak bisa. Berarti kita cari Pemkot bisa seharusnya ya, Pak ya? Seharusnya menurut saya sarankan teman-teman juga mengetuk pintu Pemkot untuk ikut bertanggung jawab karena dia adalah bertanggung jawab juga mengeluarkan izin, kewajibannya adalah mengawasi sampai kalau perlu menjatuhkan sanksi gitu. Sehingga bisa saja developer itu karena ternyata dia melakukan pelanggaran dalam konteks proses pembangunan barangkali termasuk ada unsur-unsur dugaan penipuan. Pemerintah kemudian ikut memediasi seperti apa, ada kejadian apa di balik itu sehingga tidak ada keberlanjutan di satu sisi, tidak ada serah terima di sisi yang lain. Kalau perlu jatuhkan sanksi administratif gitu untuk konteks pelindungan kepada masyarakat, kepada nasabah. Oke. Pak Ufron, kabarnya saya nggak tahu apakah Pak Ufron atau mungkin konsumen mendengar juga pihak kontraktor juga mengajukan gugatan ke MBC. Jadi kontraktor itu mengajukan PKPU. Oh, jadi kepilotan itu dari kontraktor? Dari kontraktor. Jadi kontraktor itu merasa saya sudah membangun pada tahapan tertentu, tetapi duit saya ini sebagian belum dibayar gitu. Gitu, maka dia ngajukan PKPU. Jadi salah satunya adalah kontraktor ini. Oke, baik. Pak Tresna, Bu Emi mungkin bisa menjawab tadi terkait dengan apa yang kemudian akhirnya mengganggu dengan kejadian ini, mungkin mengganggu usahanya Pak Tresna? Ya. Mungkin saya tegaskan sekali lagi, dalam sisi finansial pastilah akan sangat berpengaruh. Tapi yang perlu saya tekankan di sini, bukan cuma mengganggu kami yang dari sisi finansial, tapi kasihan karena sebagian yang masuk dalam paguyuban kita itu cukup banyak, sekitar 200 orang. Banyak dari mereka itu yang para pensiunan, orang-orang yang baru mulai bangkit. Jadi mereka membeli, mungkin ada sebagian yang belum lunas ya. Bayar DP segala macam. Nah, mereka menggunakan uang pensiunnya atau menggunakan hasil dari nabung sekian tahun sebagai keluarga-keluarga muda. Itu sekarang pupus sama sekali. Tidak ada harapan dengan kondisi seperti ini. Sales atau marketingnya nggak bisa dikontak juga ya Pak ya? Kalau saya katakan melihat kondisi di sana, kantor itu bisa dibilang sudah setengah lumpuh ya Prof ya. Sudah setengah lumpuh kantor Surabaya. Sehingga yang Prof katakan tadi, kami sebagai perwakilan pun ditemui oleh Pak Cokorda yang fungsinya sebagai fasilitator. Ini yang membuat kami bertekad harus ada tindakan atau ada jalan keluar dari permasalahan kita. Karena ini mengendap dari 2014 ke 2017. 2018 mulai dibangun, setelah itu vakum sama sekali.
Seperti yang tadi terlihat begitu ya. Betul. Dan itu sama sekali memang tidak bisa ditemuin ya Pak ya, pihak manajemen alasan apapun, bahkan GM-nya tadi juga tidak bisa memberikan jawaban apapun. Betul. Tidak ada kesempatan bagi kami untuk bisa melakukan komunikasi sedikit pun. Apa yang kami sampaikan, cara baik-baik maupun somasi seperti itu, selalu penyampainya ke Pak Cokorda, dan Pak Cokorda sebagai fasilitator saja akan menyampaikan ke pusat. Tanpa tahu hasilnya. Tanpa tahu hasilnya. Tidak ada feedback balik ya? Tidak ada. Bu Emi, selama ini komunikasinya juga dengan sales marketing aja untuk pembayaran dan segala macamnya. Karena tadi yang kios kan ini ya, baru DP ya. Sempat dikejar nggak? Oh ini udah waktunya bayar nih. Oh tidak. Soalnya marketingnya itu sampai sekarang saya masih kontak. Saya tanya ini bagaimana kok pembangunannya nggak berlanjut. Dianya bilang jangan bayar dulu nanti Bu gitu. Tapi dia masih bekerja nggak di perusahaan tersebut? Sudah tidak. Oh sudah tidak. Iya. Marketingnya itu yang dulu semua sudah habis, tidak ada lagi. Oke. Sudah keluar semua. Jadi dulu yang marketing sekarang udah keluar dari situ. Udah keluar dulu yang dia posisinya manajemen keuangan gitu, manajer keuangan sudah nggak ada di situ. Yang dulu dia di bagian supervisory gitu sudah nggak ada di situ gitu. Jadi kita ini kehilangan jejak karena dulu orang-orang yang nawarkan, dulu yang terima pesanan, dulu yang terima duit, semuanya nggak ada di situ. Dan gitu. tidak ada apa istilahnya ya, kabar apapun begitu, dugaan-dugaan sebenarnya ini kemana begitu nggak ada ya Pak Ufron? Nah, itulah yang kemudian kita minta bantuan polisi untuk lebih jauh menelusuri di balik peristiwa ini ada apa, kenapa mereka nggak terbuka gitu kepada para nasabah ini. Nasabah ini kan pingin ketemu si Hello gitu. Masalahnya apa sih kok sampai seperti ini gitu. Itulah yang kemudian teman-teman merasa apa ya namanya, ini ketemu tembok besar yang kemudian hanya bisa dibantu oleh aparat penegak hukum. Oke, kita lihat dulu sebentar. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya. Oke, ini ke depan kan Surabaya itu akan kabarnya akan menjadi kota bangunan rumah susun atau apartemen. Nah ini yang harus diwaspadai banyak orang. Jangan sampai kemudian ya kita akan ketemu lagi dengan kasus-kasus ini karena memang ini banyak sekali yang seperti ini. Bahkan ini aja sudah berada di balik developer besar begitu yang seharusnya terpercaya. Yang kecil-kecil. Aduh. Oke. Coba Mbak Ina, ada catatan mungkin dari pemirsa? Ini dari Wawan Surabaya. Ini ditunggu kerja keras polisi menangkap mafia penipuan penjualan apartemen. Ini apa modus kejahatan TPPU? Kok diam aja negara ini, ada korban begitu banyak. Tangkap Pak Polisi, semangat Pak Ufron untuk kawal kasus ini dari Rani di Surabaya. Kalau mau nangkap pelakunya pasti bisa kok, masa uang sebanyak itu aliran dananya gak jelas kemana. Dari Silvi di Surabaya. Nah ini berarti benar-benar butuh kekuatan dari teman-teman kepolisian berarti Pak Ufron. Melacak ini ya. Sejauh ini habis dari gugatan apa perkembangan yang diberikan oleh kepolisian? Jadi kemarin kita lapor ke Polda di Reskrimum, ternyata di tanggal 3 Juli itu dilimpahkan ke Polrestabes. Polrestabes kita kemudian koordinasi ditangani oleh unit Tipikor. Terus kita sudah koordinasi dengan penyidik, di minggu depan kita juga sudah siapkan sejumlah saksi atau korban termasuk bukti-bukti yang diminta oleh polisi gitu. Dan kami pingin bahwa dalam konteks ini karena teman-teman nasabah ini kan sudah begitu lama mereka butuh kepastian gitu kan, maka pingin bahwa polisi ini mungkin speednya agak lebih diakselerasi gitu, supaya segera tahu sesungguhnya di balik kasus ini ada apa sih persoalan, apa betul bahwa di situ ada unsur TPPU gitu. Mestinya kalau uang nasabah itu kan digunakan untuk membangun, uang nasabah yang begitu banyak. Sementara pembangunan baru selesai di 45 atau 50%. Lantas kemana uang sisanya itu untuk apa? Untuk siapa gitu?
Apakah dipergunakan tidak untuk kepentingan itu, untuk kepentingan apa, kepentingan siapa? Yaitu kita minta bantuan polisi untuk mewakili kepentingan umum, untuk menelusuri lebih jauh gitu. Pak Ufran, ini kan kalau ke kepolisiannya dilaporkan oleh teman-teman paguyuban ini kan untuk laporan pidananya ya. Betul. Artinya untuk ya setidaknya kita bisa tahu jejaknya kemana, Betul. arah uangnya kemana. Tapi kalau harapan untuk kembali, ini gimana Pak untuk masalah dana yang sudah dikeluarkan oleh nasabah? Apakah ngikut dengan yang gugatan PKPU-nya tadi atau gimana? Ya, jadi pada prinsipnya kalau perkara PKPU yang kemudian berlanjut dalam proses pilot itu, pada intinya kan meminta uang yang sudah masuk itu sebagai sebuah tagihan untuk kemudian dibayar. Ya. Ini lebih ke soal ganti rugi. Betul. Ya, tapi prosesnya juga panjang karena ini masih dalam proses kepailitan yang minggu kemarin itu masih rapat kreditor, nanti tanggal 25 Juli ini terakhir pengajuan tagihan, nanti di Agustus itu masih pencocokan piutang dan seterusnya, yang dari situ nanti kurator akan mengidentifikasi, menemukan yang disebut sebagai budel pilot gitu. Dari budel pilot tadi itulah yang nanti akan dipergunakan untuk melunasi piutang yang diajukan para kreditor. Gitu. Ini berarti sudah masuk sebagai kreditor semua Pak, yang para nasabah ini? Kemarin kalau di PKPU itu sejumlah tagihan itu senilai 141 miliar gitu. Belum termasuk ada bank yang disebut di situ ada Bank Victoria dan Maybank gitu. Yang tentu kalau menurut saya nilainya jauh lebih besar gitu. Tinggi ya. Maka tentu tugas kurator ini menurut saya didorong oleh teman-teman untuk kemudian bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan tidak saja debitur tapi kepentingan para kreditor gitu. Untuk mengidentifikasi mana budel pilot yang bisa dilelang untuk melunasi tagihan para kreditor gitu. Oke. Pak Tresna, ada tenggang waktukah? Karena memang kita tidak tahu ya, polisi juga sedang proses, PKPU juga sedang proses, sampai berapa lama akan menunggu proses ini? Ada satu prinsip yang mungkin saya bisa sampaikan di sini, Ibu. Prinsip kita ini, saya bacakan, Ibu ya. Monggo. Diam tertunduk untuk ditindas, atau bangkit berdiri untuk melawan. Karena mundur adalah pengkhianatan. Jadi itu prinsip kita akan berjuang dengan bantuan dari Prof untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Jadi sampai waktu yang tidak ditentukan ya? Kita sudah kepalang basah, Ibu. Oke, karena memang sudah lama juga waktunya ya, dari 2018 Pak Tresna, Bu Emi 2014. Dan kami membawa gerbong, di mana yang saya katakan tadi, banyak orang-orang yang sebetulnya menggantungkan harapan besar. Tapi dengan hambatan seperti ini, dengan tidak ada jawaban, kami bersikeras harus fight terus. Oke. Kalau misalnya di luar dari gerbong yang sudah dibawa, mungkin ada yang mungkin baru sadar begitu ya istilahnya, oh saya belum tahu nih harus kemana, mau bergabung begitu dengan Pak Tresna, dengan Bu Emi, apa masih bisa untuk kami menerima? masih membuka, kami punya hotline. Jadi ada hotline yang memang kami punya. Dan itu kita cantumkan juga di spanduk-spanduk yang kita pasang. Jadi di luar kami, rekan-rekan di luar sana yang memang ingin bergabung dengan kita, silahkan. Kami mempunyai nomor hotline, bisa saya share ya. Monggo Pak. 081 133 9 3391. Oke. Silakan. Mudah-mudahan jadi bisa dicatat juga ya. Korban yang belum mengetahui atau belum bergabung dengan kami, silakan. Karena informasi yang kami dapatkan, kita di paguyuban baru sekitar 200 orang. Tapi total keseluruhan yang Prof sampaikan itu ada 85%, sekitar 1.100 orang keseluruhan korban. Oke. Bu Emi, langkah yang akan dilakukan Bu Emi menunggu atau mungkin ada niatan juga dari Bu Emi dan juga teman-teman di paguyuban untuk istilahnya menggedor Pemkot begitu ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ufron, supaya kita juga ada solusi begitu, mediasi, Bu Emi? Boleh juga sih. Mau menunggu juga sudah kepalang basah. Kalau mau gedor Pemkot juga setuju aja ini. Ini intinya berarti sebenarnya sudah istilahnya pasrah gitu ya? Iya. Pasrah tapi tetap
fight gitu. Ya, pasrah karena memang sudah lama tapi tetap harus fight begitu. Pak Ufron, ada langkah untuk ke sana juga? Iya, jadi ini kan langkah hukum ya, Mbak Agnes ya, Mbak Indah. untuk laporan ke polisi. Teman-teman juga ingin ada langkah politik, Mbak Indah. Salah satu langkah politiknya adalah ingin membawa kasus ini ke DPRD. Selain ingin menyampaikan kasus ini ke Pemkot. Jadi nanti bersamaan dengan kasus ini lapor ke Polda yang dilimpahkan ke Polres dan kasus PKPU yang berlanjut ke Pailitan, tentu juga kita akan mengawal proses-proses ini untuk juga melalui jalur politik. Antara lain adalah kita akan bersama-sama menyampaikan kepada DPRD di satu sisi, jika dipandang perlu Mbak Agnes, kita akan menyampaikan ke Komisi 3 DPR RI. Dan kami sudah menjalin komunikasi untuk sampai kita akan melaporkan itu ke Komisi 3 DPR RI gitu. Kenapa? Karena ternyata menurut Pak Cokorda ini kan ownernya gitu ya, itu kan di Jakarta gitu. Sehingga kami pingin dengan dokumen yang kita miliki, kita sampaikan Komisi 3, minta tolong Komisi 3 untuk membantu kita sebagai wakil rakyat menindaklanjuti keluhan kita, persoalan kita gitu. Yang menurut saya memang dari sisi agak gelap sebenarnya siapa ya di balik PT MBC ini gitu. Maka kami sedang juga mencari informasi yang cukup untuk menyampaikan sebenarnya PT MBC ini siapa pemegang sahamnya gitu. Siapa saja pemegang sahamnya, termasuk siapa sesungguhnya direkturnya, siapa komisarisnya, dari waktu ke waktu sampai paling terakhir gitu. Supaya nanti negara ini lewat Komisi 3 nanti bisa memanggil Kepolisian Republik Indonesia untuk soal kasus ini, karena ini berkaitan dengan orang yang begitu banyak gitu. Maka negara harus hadir gitu. Baik Pak Ufron, Mbak Indah, kita rehat dulu, kita masuk nanti segmen terakhir. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, bikin di tengah kita. Ya, jadi kalau kita membahas persoalan pembangunan apartemen yang mangkrak, khususnya kalau dalam kasus ini ada Puri City, terus ada yang di Wiyung juga. Ini butuh waktu yang panjang ini. Dan ini ada satu lagi nih ya, dari Sulaiman SHMH, harusnya ada kerjasama antara aparat negara dengan perwakilan rakyat DPR RI Komisi 3 untuk segera mengungkap permasalahan yang merugikan konsumen pembeli apartemen Puri City. Semoga menjadi atensi untuk pusat terkait masalah developer di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak akan ada korban yang lainnya lagi. Oke, di sini juga ada dari tidak disebutkan namanya, kepolisian harus menunjukkan progres yang cepat untuk penanganan kasus ini, mengingat yang menjadi korban adalah masyarakat banyak. Jangan sampai tagar percuma lapor polisi dan no viral no justice kembali viral. Semangat untuk para korban. Oke, baik, kita tunggu bagaimana gerakan dari teman-teman kepolisian ya. Sinergitas juga dengan pihak Dewan seperti tadi disampaikan Pak Ufron. Mungkin Bu Emi ada yang ingin disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Setelah sekian lama menunggu, mungkin di saat ini apa yang ingin disampaikan terkait kasus ini? Ya, untuk barangkali ada yang melihat ya siaran ini dari pihak MBC, mohon hatinya dibuka untuk berbelas kasihan pada orang banyak ini, supaya dikasih titik terang, dikembalikan uangnya atau dilanjutkan pembangunannya, seperti itu. Soalnya kasihan, mereka bayar nyicil itu pun kalau telat juga didenda. Kasihan. Ada yang sudah didenda ya Bu ya? Banyak juga yang bayar secara nyicil gitu. Ya. Kalau telat nyicil didenda. Dan itu nilainya besar? Ada yang kemarin siapa ya, ada 5 juta gitu juga loh. Dendanya, ya. Wow. Oke, baik. Kasihan. Pak Tresna? Ya, selain itu, yang salah satu masalah mungkin yang bisa muncul adalah mereka yang sudah melakukan akad kredit ke bank. Jadi ada beberapa anggota dari paguyuban, mereka sudah melakukan akad kredit sehingga harus tetap cicil tapi ke bank. Oh iya, KPR berarti ya Pak ya? Betul. Sistemnya nah, ya. Ini kan menjadi masalah ya.
cicilan diberhentikan, mereka bermasalah dengan bank, bisa bermasalah dengan BI juga, blacklist segala macam. Sementara dilihat kasat mata pembangunan ini berhenti. Jadi itu yang membuat kami mempunyai slogan seperti tadi bahwa kita harus maju, kita harus fight. Karena bagi kami sekali lagi mundur itu adalah pengkhianatan bagi kami. Ini udah harga mati ya, mau tidak mau permintaannya cuma 2 seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Emy, pembangunan lanjut atau duit kembali. Betul. Gitu ya Pak ya. Duit kembali ini ada negotiable lagi nggak? Maksudnya artinya oke 100% atau sebenarnya ketika mungkin nanti bisa ketemu itu masih bisa dinegosiasi lagi atau udah harga mati 100% semua harus kembali kalau memang tidak lanjut? Kami berharap 100% kembali, tapi itu bukan suatu angka yang mati seperti yang Prof sampaikan. Yang penting bagi kami adalah silahkan berkomunikasi, silahkan buka jalur. Selama ini kami menghadapi orang yang kita tidak tahu. Direksinya nggak tahu siapa. Direksinya tidak tahu siapa, yang di Surabaya cuma sebagai penyambung lidah saja. Yang di Surabaya cuma 1 orang itu saja ya, yang selama ini hadir menjadi perwakilan manajemen. Selama ini sudah beberapa kali pergantian. Yang sekarang yang paling sering berhubungan dengan kami adalah Pak Cokorda Ngurah Putra. Yang saya katakan tadi, kantor di Surabaya bisa dibilang mati suri. Cuman ada beberapa orang yang sebagai staf dari Pak Cokorda. Jadi kami sendiri ke kantor Surabaya sebetulnya dengan rasa frustrasi, putus asa, sehingga jalur ini yang kita harus tempuh. Apa yang kita sudah lakukan dari awal, itu jawaban yang kami dapat adalah selalu akan disampaikan ke pusat. Dengan jeda waktu, tapi setelah itu tidak ada apa-apanya. Hilang ya? Hilang. Sehingga kami melakukan aksi sampai 5 kali. Baik, Pak Ufron, terakhir langkah konkretnya Pak ini supaya ada titik terang terhadap kasus ini. Ya, pertama kalau menurut saya teman-teman nasabah baik yang bergabung di kami maupun yang tidak bergabung, seharusnya dia juga nanti ngajukan di proses kepilitan tagihannya itu, supaya nanti dalam proses kepilitan tagihannya itu bisa dibayar, mungkin bisa sebagian ataupun seluruhnya gitu. Satu, yang kedua, teman-teman juga, mohon maaf, kami ini kan mewakili 113 orang. Sebenarnya kalau masih ada lagi teman-teman yang jumlahnya 100 sekian, itu menurut saya juga masih punya hak untuk melaporkan ke polisi gitu. Oh boleh ya, dengan laporan yang lain begitu ya? Atau dengan pengadu yang lain, dengan kerugian yang lain gitu. Jadi menurut saya itu harus tetap bisa dilakukan sebagai hak masyarakat untuk kemudian menuntut keadilan gitu. Jadi tidak berhenti di 113 ini, menurut saya sisanya itu juga masih tetap bisa mengajukan. Yang ketiga, tentu tadi yang kita sampaikan, kami tetap bahwa sebenarnya kalau menurut saya ke depan juga teman-teman Pemkot kalau akan memberikan izin, mengeluarkan izin untuk pembangunan apartemen barangkali atau ada properti apapun namanya, itu tentu selain rekam jejak tentang kemampuan untuk membangun. Saya kira ini perlu kemudian menjadi satu persyaratan gitu. Supaya tidak siapa saja datang membawa berkas namanya PT, lengkap keluar izin ya. Keluar kemudian izin, sementara duit untuk membangun duitnya nasabah gitu. Sementara kalau duitnya nggak cukup berhenti di tengah jalan. Termasuk adalah tidak saja mengeluarkan izin tetapi juga mengawasi proses-prosesnya gitu. Bahkan kalau perlu adalah menjatuhkan sanksi, di blacklist lah developer yang seperti ini. Terakhir baru teman-teman merasa bahwa ini rupanya harus tidak saja jalur hukum, baik perdata pidana, tentu harus jalur politik, supaya sama-sama seiring jalan untuk satu tujuan, terungkapnya ada apa di balik kasus MBC ini. Berarti ke Dewan ya. Nanti kita tunggu ya Mbak Indah ya update-nya. Mudah-mudahan lekas ada titik terang gitu ya. Bu Emy, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Pak Tresna juga terima kasih. Rekan-rekan korban konsumen lainnya juga terima kasih sudah hadir. Kita harapkan yang terbaik. Pak Ufron, terima kasih. Kita tunggu nanti update perkembangan kasusnya seperti apa. Siap.